Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Ya, kalian pasti tak asing dengan wahana antariksa Voyager. Karena dalam konten sebelumnya Profesor Kardus juga pernah mengulas fakta-fakta tentang proyek pemerintah Amerika Serikat ini, yakni NASA. Proyek yang tujuan utamanya sebenarnya untuk eksplorasi ilmiah, seperti mengambil gambar pengukuran suhu atmosfer planet tetangga-tetangga kita, seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan lain-lain. Dan ternyata dapat bekerja jauh melebihi ekspektasi yang diharapkan para ilmuwan. Sejak diluncurkan pertama kali pada 1977 hingga kini, faktanya proyek ini masih terus berjalan dengan rutin mengirim informasi-informasi dan foto-foto menakjubkan dari tempat-tempat yang super sangat jauh. Bahkan diketahui posisi mereka kini jauh meninggalkan tata surya kita, sekaligus mencatat rekor sebagai satu-satunya wahana atau misi luar angkasa yang berhasil melakukan penjelajahan antar bintang terjauh sepanjang sejarah umat manusia. Padahal misi ini ditargetkan hanya akan bertahan maksimal tahun 1989. Namun faktanya hingga kini di usia yang ke-45 pada tahun 2022, kedua wahana ini yakni Voyager 1 dan Voyager 2 masih dalam kondisi sangat baik dan diperkirakan dapat bertahan hingga lebih dari 100 tahun ke depan. Karena masa pakai baterai plutonium RTG pada wahana ini bisa tahan hingga 200 tahun lamanya, di mana paruh waktu plutonium 238 sendiri adalah 80 tahun. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan menjawab beberapa pertanyaan dari para subscriber sebelumnya tentang kemungkinan dan persentase wahana ini untuk keluar dari galaksi kita Bima Sakti. Apakah bisa ya? Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus tak berijasa tapi jenius untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Jika Anda bertanya seberapa besarkah peluang pesawat luar angkasa Voyager untuk dapat keluar dari galaksi kita Milky Way yang notabene memiliki diameter sekitar 200.000 tahun cahaya, yang artinya diperlukan waktu selama 200.000 tahun menggunakan kecepatan cahaya, di mana kecepatan cahaya sendiri adalah sekitar 300.000 km per detik. Dan hingga saat ini tak ada wahana yang dapat mencapai kecepatan itu. Dan tahukah Anda, dalam laporan terbaru pada Februari tahun 2022, Voyager 1 masih berada di batas luar heliosfer dalam ruang antar bintang atau interstellar. Dan sebenarnya ini sudah tergolong jauh karena sudah jauh meninggalkan planet Katai Pluto. Voyager 1 tercatat hingga kini bergerak dengan kecepatan rata-rata sekitar 61.185 km per jam atau sekitar 17 km per detik. Dan itu jauh dari kecepatan cahaya yang notabene adalah 300.000 km per detik. Dan kini berjarak 155,8 astronomical unit atau 23,3 miliar kilometer dari matahari. Sedangkan saudaranya Voyager 2 ada di belakangnya dengan laju 15 km per detik dan berjarak sekitar 130 astronomical unit atau sekitar 19,3 miliar kilometer dari matahari. Di sini bisa kita simpulkan fakta yang sebenarnya, meskipun wahana ini sudah berada di tempat yang sangat jauh, yakni di ruang antar bintang yang berjarak lebih dari 20 miliar kilometer dari bumi, tapi posisi tersebut tergolong cukup dekat karena masih ada di lingkup tata surya kita dan masih diperlukan waktu sekitar 14.000 hingga 28.000 tahun lagi dengan kecepatan seperti itu untuk dapat mencapai awan Oort di batas tata surya kita. Sebagai perbandingan, galaksi Bima Sakti bisa diperkirakan memiliki sekitar 500 miliar hingga 750 miliar matahari seukuran matahari kita, yang artinya kemungkinan terdapat ratusan miliar tata surya lain yang juga mengorbit pada pusat galaksi Bima Sakti. Dan asal Anda tahu, tata surya kita memerlukan waktu selama 230 juta tahun mengorbit mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 143 meter per detik, di mana jarak pusat galaksi dan matahari atau tata surya kita diperkirakan sekitar 27.700 tahun cahaya. Dan itu adalah waktu yang sangat lama yang harus dibayar tata surya kita untuk berevolusi mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti.
Jadi kesimpulannya, seberapa besar peluang wahana Voyager bisa keluar dari galaksi Milky Way adalah 0% atau mustahil atau sulit untuk diwujudkan. Karena faktanya kecepatan tertinggi Voyager 1 hanyalah 17 km per detik. Sedangkan dengan kecepatan cahaya yakni sekitar 300.000 km per detik, itu pun perlu waktu sekitar 200.000 tahun. Tapi diperkirakan untuk peluang keluar dari tata surya kita masih ada. Dengan kecepatan 17 km per detik, wahana Voyager dapat mencapai batas terluar tata surya yakni di awan Oort sekitar 28.000 tahun ke depan. Itu pun jika wahana ini mendapatkan keajaiban dan tak mengalami kerusakan, karena resiko besar dalam perjalanan terus mengintai, seperti hantaman material-material kosmik luar angkasa yang dapat menghancurkannya, atau tarikan gravitasi bulan atau planet-planet lain yang dapat menarik wahana ini hingga terdampar di suatu planet yang tak dikenal. Belum lagi, menurut hipotesa, galaksi kita Milky Way akan bertabrakan atau kolider dengan galaksi Andromeda yang diperkirakan akan terjadi sekitar 4,5 miliar tahun ke depan. Jadi jawabannya, sangatlah tidak mungkin wahana Voyager untuk meninggalkan galaksi Bima Sakti kita. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kemungkinan dan probability wahana Voyager bisa meninggalkan galaksi kita. Dan ini juga dapat kita jadikan gambaran tentang betapa besarnya Tuhan Yang Maha Esa, seberapa luas alam semesta yang Dia ciptakan. Karena faktanya hingga kini tak ada yang mengetahui seberapa luas alam semesta ini. Ya, Profesor Kardus bersama galaksi Milky Way dan Andromeda mengabarkan.